Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri sekalian, kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Materi ataupun tema yang akan kita bahas ya melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang takziah, yaitu melayat. Ini adalah termasuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saudara ataupun ada dari kaum muslimin yang meninggal dunia. Maka kita diperintahkan untuk bertakziah, melayat untuk menghibur orang yang meninggal dunia tersebut. Adapun ayat yang berkaitan dengan temanya adalah Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemarin kita sampai ke fakrah yang pertama, kita lanjutkan ke fakrah yang kedua, paracap yang kedua. Wa naqsim minal amwal. Jadi Allah akan menguji manusia hambanya, yaitu dengan rasa takut dan juga kelaparan, dan juga wa naqsim minal amwal, yaitu kekurangan harta benda. Nah, wa hada yashmalu jami'an naqs. Nah, ini adalah mencakup semua jenis macam-macam kekurangan al-muqtari lil amwal yang menimpa harta benda. Ya, maksudnya di sini adalah ya semua jenis kekurangan yang menimpa harta benda. Contohnya min jawaih samawiyati, ya seperti bencana yang dari langit misalkan, atau horokin, atau mungkin terkena yaitu banjir, tenggelam, harta tersebut tenggelam. Wadia, ataupun mungkin harta tersebut hilang, lenyap, musnah, seperti itu. Wa akhdhi dhalamati lil amwal minal muluki ad-dhalamah, atau juga pengambilan secara dolim, dalam arti harta tersebut diambil secara dolim minal muluk, dari raja ataupun dari pemimpin yang dolim. Jadi ya harta tersebut diambil oleh pemimpin yang dolim. Wa qutta itorik, ya, juga seperti perampok dan lain sebagainya. Wal anfus, kemudian wa naqsim minal amwari wal anfus, yaitu kekurangan dari jiwa. Ya, di sini maksudnya adalah dahabul akhbar, perginya orang-orang yang dicintai, minal aulad, dari anak-anak, wal aqarib, atau mungkin dari kerabat, handai tolan, wal ashab, dan juga teman ataupun sahib, wa min anwa'il amrad, dan juga dari jenis-jenis penyakit fi badanil abad, yang menimpa badan tubuh seorang hamba, au badani man yuhibbuhu, atau badan tubuh orang yang dicintainya. Ya, ini maksudnya al-anfus, yaitu perginya orang-orang yang dicintai, ya, ataupun yang disukai, seperti anak-anak, kerabat, teman, ataupun mungkin penyakit yang menimpa tubuh, ataupun juga penyakit yang menimpa orang-orang yang kita cintai. Kemudian wasamarot, artinya adalah buah-buahan, ay al-khubub, yaitu biji-bijian, simarun nakhil, dan juga buah-buahan yang ada di pohon, wal asjar, dan juga wal asjar, dan juga pohon-pohonan, kuliha semuanya, wal khadarat, dan juga sayur-sayuran, di barodin, mungkin karena dingin, aurodin, atau mungkin tertolak,
au harokin atau mungkin terbakar, au afatin samawiyatin atau mungkin terkena hama yang berasal dari langit, min jarodin mungkin berasal dari belalang, wa nahwihi dan yang semisalnya. Yaitu maksud dari kekurangan buah-buahan, mungkin biji-bijinya, mungkin buah-buahnya, atau mungkin pohon-pohonnya, atau juga mungkin menimpa itu sayur-sayuran karena hawa yang dingin sehingga sayuran tersebut rusak, atau mungkin terbakar, atau mungkin terkena hama, baik itu hama yang berasal dari bumi ataupun dari langit, seperti mungkin terkena belalang dan lain sebagainya. Maka perhatikan, fahadhihi al-umur, maka perkara-perkara ini labudda antaqa, ya wajib dan harus terjadi. Jadi ya perkara-perkara tadi, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kemudian kekurangan buah-buahan, juga yang lainnya, maka dia harus dan memang harus terjadi. Li'annal alima al-khabir, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, akhbar biha, sudah mengkabarkannya, sudah menjelaskannya. Fawaqa'at kama akhbara, maka hal-hal tersebut, ya kekurangan dari buah-buahan, jiwa ataupun harta, yaitu adalah akan terjadi kama akhbaro, sebagaimana yang Allah kabarkan ataupun sebagaimana yang Allah jelaskan. Maka ketika bencana ataupun musibah tersebut terjadi, faida waqa'at, dan apabila hal tersebut terjadi, in qasama an-nasu qismaini, maka manusia itu ya terbagi menjadi dua golongan. Jadi ketika bencana, musibah, cobaan itu terjadi, maka ya manusia itu terbagi menjadi dua bagian, jazi'ina wasabirina. Yang pertama adalah jazi'ina, yaitu orang yang berkeluh kesah. Jadi ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, cobaan, dia selalu berkeluh kesah, tidak terima, selalu mengeluh. Kemudian wasabirina, yang kedua adalah orang yang sabar. Jadi ketika ditimpa cobaan, ujian, bencana, ya dia sabar, dia bersabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, fal jazi', maka orang yang berkeluh kesah, mengeluh, tidak terima dengan cobaan, ujian tersebut, hasalat lahul musibatan, maka ya baginya terdapat dua musibah. Nah, ada dua musibah yang menimpa orang yang berkeluh kesah tadi. Apa dua musibah tersebut? Fawatul mahbub, yaitu hilangnya sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disukai. Misalkan dia punya harta, kemudian hartanya hilang. Harta itu adalah sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia senang, kemudian hilang. Nah, hilang bagi itu al-musibah baginya. Wa huwa wujudu hadhil musibah, yaitu adanya musibah tersebut. Kemudian yang kedua adalah wafawatu ma huwa a'dhamu minha, hilangnya sesuatu yang lebih agung, lebih mulia, lebih banyak dari itu, dari musibah tersebut. Bahwa al-ajr, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkeluh kesah, mengeluh, tidak terima dengan cobaan, ujian dari Allah, ya maka dia mendapatkan dua musibah. Dari musibah tersebut, yang pertama hilangnya sesuatu yang dia cintai, misalkan harta bendanya atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah hilangnya pahala yang besar yang sudah Allah sediakan bagi orang yang tertimpa musibah tersebut. Bimtisali amrillah bisabr, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dengan cara bersabar. Jadi ketika musibah tersebut datang, kemudian orang tersebut sabar, menerima itu karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Maka fafaza bil khasarati wal hirman, maka orang tersebut adalah beruntung. Untungnya di sini apa? Bil khasarati, dia mendapatkan yaitu kerugian, wal hirman, dan juga mendapatkan sesuatu yang diharamkan.
wa naqsim ma ma'ahu minal iman, dan juga orang tersebut ya mendapatkan apa? Kekurangan di dalam imannya. Imannya menjadi berkurang. Wa fatahu as-sabru waridha was-sukron, dan telah hilang baginya yaitu kesabaran dan keridhaan dan juga rasa syukur. Wa hassala lahu as-sukhat kedal ala siddatin nuqsan. Kemudian orang tersebut adalah mendapatkan yaitu kemurkaan, kemarahan dari Allah yang menunjukkan ala siddati nuqsani, yaitu yang menunjukkan atas kekurangan orang tersebut. Jadi orang tersebut adalah menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang sangat kekurangan, sehingga dia mendapatkan yaitu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.